Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Wahyudi, NIM 602022021040. Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam. Program studi Ekonomi Syariah kelompok 2. Saya akan menjelaskan materi mengenai komoditas halal. Dosen pengampu Dr. Syafaruddin SAG MSI. Berbicara tentang komoditas halal, disebutkan dalam Quran surah An-Nahl ayat 114 sampai 116 yang artinya, makanlah yang halal lagi baik dari rezeki yang telah diberikan Allah kepadamu dan syukurilah nikmat Allah jika kamu hanya kepadanya menyembah. Sesungguhnya Allah hanya mengharamkan atasmu memakan bangkai, darah, daging babi, dan apa yang disembelih dengan menyebut nama selain Allah. Tetapi barang siapa yang terpaksa memakannya dengan tidak menganiaya dan tidak pula melampaui batas, maka sesungguhnya Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Dan janganlah kamu mengatakan terhadap apa yang disebut-sebut oleh lidahmu secara dusta, ini halal dan ini haram, untuk mengada-ngada kebohongan terhadap Allah. Sesungguhnya orang-orang yang mengada-ngada kebohongan terhadap Allah tiadalah beruntung. Kaitannya dengan ayat tersebut dengan transaksi komoditas, bahwa komoditas atau barang yang bisa ditransaksikan atau sebagai sarana konsumsi dan produksi, yaitu suatu objek atau jasa yang halal yang memiliki nilai ekonomis yang bisa digunakan untuk mewujudkan maslahat, manfaat fisik dan non-fisik. Objek adalah benda-benda yang berwujud yang memiliki nilai ekonomis yang dapat digunakan untuk mewujudkan maslahat. Sedangkan jasa adalah suatu barang yang tidak berwujud yang memiliki nilai ekonomis yang dapat digunakan untuk mewujudkan maslahat. Jadi, barang dan jasa itu merupakan alat atau sarana yang memiliki nilai ekonomis yang dapat digunakan untuk mewujudkan maslahat. Barang sebagai sarana dalam mewujudkan maslahat dapat dibedakan berdasarkan cara memperolehnya, kegunaan dalam hubungan dengan barang lain ataupun dengan cara proses produksinya. Pertama, berdasarkan dari cara memperolehnya, terdiri dari barang bebas dan barang ekonomi. Barang bebas yaitu barang yang diperoleh tanpa mengorbankan sumber daya ekonomi, misalnya udara, sinar matahari, air, dan jumlahnya sangat melimpah. Barang bebas ini merupakan ciptaan Allah untuk dimanfaatkan oleh manusia. Sedangkan barang ekonomi yaitu barang yang diperoleh dengan mengorbankan sumber daya ekonomi, misalnya pakaian, makanan, dan juga rumah. Barang ekonomi ini terdiri dari barang konsumsi dan barang produksi.
Adapun yang dimaksud dengan barang konsumsi adalah barang secara langsung dimanfaatkan untuk memenuhi kebutuhan manusia, baik yang sifatnya tahan lama, misalnya pakaian, perabotan rumah tangga, kendaraan, dan lain-lain sebagainya, maupun yang tidak tahan lama, misalnya bahan bakar, makanan, obat-obatan, dan lain-lain sebagainya. Yang dimaksud dengan barang produksi adalah barang yang secara tidak langsung dimanfaatkan untuk memenuhi kebutuhan manusia karena harus mengalami beberapa proses produksi seperti bahan baku, mesin-mesin, dan lain sebagainya. Kedua, berdasarkan kegunaan dalam hubungannya dengan barang lain, terdiri dari barang substitusi dan barang komplementer. Barang substitusi adalah barang yang bisa menggantikan barang lain, seperti bus dapat menggantikan angkutan kereta api, jagung dapat menggantikan beras sebagai kebutuhan pokok masyarakat. Sedangkan barang komplementer adalah barang yang bisa melengkapi barang lain. Barang demikian dapat bermanfaat dalam memenuhi kebutuhan manusia apabila digunakan secara bersamaan, misalnya bensin dengan kendaraan dan tinta dengan pena. Ketiga, berdasarkan proses produksinya, terdiri dari barang mentah, barang setengah jadi, dan barang jadi. Barang mentah adalah barang yang belum mengalami suatu proses produksi atau pengolahan dan akan dijadikan sebagai bahan yang laku dalam proses produksi, misalnya kapas, kayu gelondongan, dan beras. Adapun yang dimaksud dengan barang setengah jadi adalah barang yang telah mengalami proses produksi, namun belum dapat digunakan untuk memenuhi kebutuhan manusia secara sempurna. Misalnya, kapas menjadi benang, kayu menjadi papan, dan beras menjadi tepung. Sedangkan barang jadi adalah barang yang telah mengalami proses produksi secara sempurna dan dapat digunakan dalam memenuhi kebutuhan. Contohnya, kue, pakaian, meja, kursi, dan lain sebagainya.
Adapun kesimpulan dari materi komoditas halal. Komoditas halal mengacu pada produk atau barang yang diproduksi dan diproses sesuai dengan prinsip-prinsip halal dalam agama Islam. Istilah halal berasal dari bahasa Arab yang berarti diperbolehkan atau sesuai dengan syariah. Konsep halal mengatur berbagai aspek kehidupan muslim termasuk makanan, minuman, kosmetik, farmasi, dan layanan keuangan. Dalam konteks makanan, komoditas halal merujuk pada produk-produk yang memenuhi persyaratan syariah Islam dalam pemilihan bahan, produksi, pengolahan, dan distribusi. Adapun beberapa persyaratan yang harus dipenuhi untuk mendapatkan sertifikasi halal. Yang pertama, bahan-bahan. Semua bahan yang digunakan dalam produk harus halal dan bebas dari bahan-bahan yang diharamkan dalam Islam, seperti daging babi, alkohol, atau produk hewani yang tidak disembelih dengan cara yang benar atau tidak halal. Yang kedua, proses produksi. Proses produksi harus memenuhi standar dan praktik yang diatur dalam hukum Islam. Ini melibatkan penggunaan peralatan yang bersih dan terpisah antara produk halal dan non-halal, serta penghindaran kontaminasi silang. Yang ketiga, sertifikasi halal. Untuk memastikan kehalalan produk, banyak negara memiliki lembaga atau badan yang bertanggung jawab untuk memberikan sertifikasi halal. Sertifikasi ini melibatkan pemeriksaan dan audit secara independen terhadap bahan, proses, dan praktik produksi. Adapun kasus dalam beberapa tahun terakhir, permintaan akan produk halal meningkat secara signifikan di seluruh dunia. Tidak hanya di kalangan muslim, tetapi juga di antara konsumen non-muslim yang mencari produk yang dianggap lebih aman, terpercaya, dan berkualitas. Selain kebutuhan makanan, komoditas halal juga mencangkup produk non-makanan seperti kosmetik, farmasi, dan layanan keuangan. Produk kosmetik halal harus bebas dari bahan-bahan yang diharamkan dan tidak mengandung alkohol. Produk farmasi halal juga harus diproduksi dengan memperhatikan kepatuhan terhadap prinsip-prinsip halal dalam bahan, proses produksi, dan etiket. Dengan adanya sertifikasi halal, konsumen dapat memiliki keyakinan bahwa produk yang mereka konsumsi atau gunakan sesuai dengan prinsip-prinsip agama Islam. Sertifikasi halal juga membantu produsen dan pedagang dalam memasarkan produk mereka kepada pasar yang luas dan beragam, serta memastikan kualitas dan kehalalan produk yang mereka tawarkan.